Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afifuddin. NIM 330302000155. Prodi Hukum Tata Negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kesetaraan gender Islam di Indonesia dalam pesantren menurut Kiai Haji Husein Muhammad. Kiai Haji Husein Muhammad adalah laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam. Bisa dikategorikan sebagai feminisme laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan, yang berada pada pandangan yang ketiga. Kesadarannya akan penindasan perempuan muncul ketika ia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang pandangan agama-agama terhadap kaum perempuan. Sejak itu ia mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi. Dari situlah ia diperkenalkan dengan gerakan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial gender. Ia merasa disandarkan akan adanya peran para ahli agama, bukan saja Islam, tetapi dari seluruh agama yang memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Ia kaget dan bertanya bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Persoalan itu Kiai Haji Husein Muhammad mulai menganalisa persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang didapatkannya dari pesantren. Pembelaan terhadap perempuan menurut Kiai Haji Husein Muhammad dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Sebagaimana yang diungkapkannya, banyak orang yang beranggapan masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar. Padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan, ketidakadilan dan subordinasi adalah masalah yang besar. Karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah yang besar bagi kemanusiaan. Tatanan nilai pokok dasar kehidupan pesantren yang digunakan adalah mengejar perintah-perintah agama teliti dan selengkap mungkin, sebagaimana yang ditemukan pada literatur dan diwajibkan di dalamnya. Sedangkan hierarki kekuasaan diberikan kepada kiai sebagai penguasa tunggal dan absolut yang diakui dalam kehidupan di pesantren. Demikian besar kekuasaan kiai atas santrinya, sehingga si santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa terikat kepada kiainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral untuk berkonsultasi dan mengikuti petunjuk-petunjuk kiainya. Sikap hormat dan ta'zim, kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kiai Haji Husein Muhammad juga menekankan bahwa aspek lain dari metodologi transformasi yang dilakukan oleh teks-teks Al-Quran dan hadis selalu mengandung aspek-aspek logika rasional. Hal ini dalam pendirian Kiai Haji Husein Muhammad dimaksudkan untuk memberikan peluang yang luas bagi upaya-upaya transformasi lebih lanjut, sejalan dengan perubahan-perubahan sosial dan kultural yang menyertainya. Dengan demikian, teks-teks agama sesungguhnya tidak bisa ditafsirkan dan dipahami semata-mata secara spiritualis dan statis. Karenanya Kiai Haji Husein Muhammad juga menekankan bahwa aspek lain dari metodologi transformasi yang dilakukan oleh teks-teks Al-Quran dan hadis selalu mengandung aspek-aspek logika rasional. Kiai Haji Husein Muhammad juga menyeru pembacaannya untuk tidak membaca teks-teks keagamaan dengan pemahaman masa lalu. Berikut nuansa kultural struktur sosial dan logikanya. Pembaca yang lebih tepat adalah pembaca yang sesuai konteks kontemporer. Itu menurut Kiai Haji Husein Muhammad adalah beracuan pada prinsip-prinsip tauhid. Orang-orang pesantren sudah terlanjur terdoktrin bahwa posisi perempuan harus berada di bawah posisi laki-laki, karena secara kodrat laki-laki diberikan sesuatu yang lebih daripada perempuan. Urusan perempuan dibatasi hanya di ruang domestik dan tidak boleh aktif di ruang publik, karena dikhawatirkan menyebabkan fitnah. Istri wajib tunduk kepada suami, bahkan manusia boleh menyembah manusia. Istri wajib menyembah suaminya.
Aturan ini given, tidak bisa diubah, karena telah difatwakan oleh para ulama, bahwa baik salaf maupun khalaf, di kitab-kitab kuning yang memang menjadi pegangan orang-orang santri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.